Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beseti Wajo dari program studi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman dari materi mata kuliah manajemen dan pembuatan pakan pada ikan. Materi pertama yaitu adalah pengertian dan konsep pakan. Pakan atau makanan adalah pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak atau peliharaan. Pakan merupakan sumber energi bagi pertumbuhan hewan. Kemudian dalam materi ini kami mempelajari tentang pakan buatan. Pakan buatan adalah pakan yang dibuat dengan komposisi atau formulasi tertentu berdasarkan pertimbangan pembuatnya. Pembuatan pakan sebaiknya didasarkan pada pertimbangan kebutuhan nutrisi organisme yang bersangkutan antara sumber dan kualitas bahan baku dan nilai ekonomis. Kemudian, kenapa ikan harus diberi pakan? Agar ikan tersebut dapat tumbuh dan berkembang untuk dikonsumsi atau diolah oleh manusia. Kemudian dalam budidaya perairan atau dalam membudidaya ikan, pakan merupakan salah satu faktor penting untuk pertumbuhan ikan. Pakan ada dua jenis, yaitu pakan apung dan pakan tenggelam. Pakan apung adalah pakan yang berada di atas permukaan air dan tidak tenggelam. Kemudian pakan tenggelam adalah pakan yang berada di dalam air. Cara pemberian pakan pada ikan ada beberapa cara. Yang pertama itu bisa menggunakan tangan dengan cara ditebar. Kemudian bisa menggunakan truk khusus pemberi pakan kepada ikan. Kemudian pakan dan bahan pakan mengandung energi dan nutrisi esensial untuk pertumbuhan dan reproduksi kesehatan hewan air. Kekurangan ataupun kelebihan dapat mengurangi pertumbuhan dan menyebabkan kematian pada ikan. Nutrisi esensial yang dibutuhkan pada ikan yang ada 5. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah protein, yang ketiga lemak, yang keempat vitamin, dan yang kelima adalah mineral. Kemudian ada beberapa sumber energi pada ikan. Yang pertama protein, yang kedua karbohidrat, yang ketiga lemak. Lanjut ke materi kedua, yaitu tipe pakan dan penggunaannya. Salah satu tipe pakan ada pakan basah dan pakan kering. Pakan basah yang pertama adalah pakan basah. Bahan penyusunnya mengandung kadar air lebih dominan. Kemudian karakter pakan sengaja dibuat agar larva dan benih ikan lebih mudah untuk mengonsumsi dan lebih mudah untuk dicerna. Kemudian jenis pakan basah yaitu emulsi, larutan suspensi, pasta, dan sebagainya. Nah, emulsi adalah bahan terlarut menyatu dengan air sebagai pelarutnya. Terasa agak liat, mirip lemoncer, contoh sari kacang kedelai. Kemudian yang kedua, larutan suspensi. Larutan suspensi adalah bahan terlarut tidak menyatu dengan pelarut karena mengandung partikel halus yang tidak larut. Kemudian jika dipegang tidak terasa liat, contohnya bubuk spirulina. Kemudian yang ketiga itu bentuk pasta. Pakan harus adonan tepung, gandum, telur, bawang putih, minyak nabati, dan sayur-sayuran. Berbentuk gumpalan, tenggelam di dasar perairan. Diberikan pada gelondongan ataupun dewasa, dan ikan yang sudah dibentuk mudah dicerna. Kemudian dibuat untuk sekali konsumsi, dibuat sendiri oleh petani ikan. Kunci utama dalam membuat ramuan pakan basah yang baik yaitu yang pertama, ramuan sudah direkomendasikan oleh yang berwenang untuk spesies dan ukuran atau umur ikan tertentu. Kemudian
Jangan membuat perubahan besar dalam jumlah atau tipe bahan baku yang digunakan. Kemudian hindari penggunaan bahan berupa ikan rucah atau tepung ikan melebihi jumlah yang direkomendasikan. Hal ini belum tentu menyebabkan ikan tumbuh lebih baik, tetapi malah menyebabkan ikan tumbuh lebih baik. Kemudian yang keempat, harus secepat mungkin digunakan. Jangan disimpan lama, tidak lebih dari 5 hari setelah disiapkan. Selanjutnya, pakan basah harus dibuat di tempat yang sejuk. Kemudian jenis pakan yang kedua adalah pakan kering. Pakan kering ini bahan penyusunnya mengandung sedikit kadar air 5-20%. Kemudian pakan bisa disimpan lebih lama dan mengapung di perairan. Bentuk pakan kering seperti granul atau butiran, flek atau remah, pelet, bulat, dan stik atau batang. Dibuat berdasarkan ukuran bukaan mulut ikan. Aplikasinya lebih praktis, bisa disimpan lebih lama, lebih banyak digunakan untuk peternak. Banyak dijual di pasaran dan masing-masing jenis pakan memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri. Jenis pakan berdasarkan sifat biologinya, yang pertama adalah ada pelet terapung dan pelet tenggelam. Pelet terapung ditujukan untuk ikan yang hidup dan beraktivitas di permukaan air, sedangkan pelet tenggelam untuk ikan yang hidup dan beraktivitas di dasar perairan. Kemudian pakan berdasarkan keutamaannya. Pakan utama, pakan yang biasanya diproduksi oleh pabrik. Pakan tambahan digunakan untuk pembesaran agar lebih dapat menekan biaya produksi. Pakan alami, pakan yang dihasilkan oleh alam dan mengandung protein cukup tinggi sehingga sangat baik untuk pertumbuhan ikan. Materi ketiga, uji kualitas pakan. Pembuatan pakan secara manual atau sistem kompetensiasi dengan nutrisi seimbang. Pakan pabrik lebih disenangi karena para peternak atau pembudidaya sudah tidak ragu lagi akan kualitas, mutu, dan kandungan nutrisi pakan tersebut. Uji mutu pakan yang dilakukan untuk mengetahui tingkatan mutu pakan yang kita buat. Uji kualitas pakan buatan ada beberapa bagian. Yang pertama itu dari segi fisik. Tujuannya untuk mengetahui stabilitas pelet di dalam air, yaitu daya tahan pakan buatan di dalam air pelet yang baik. Memiliki ukuran panjang dan diameter disesuaikan dengan ukuran ikan yang akan diberi makan. Ukuran pelet berkisar antara 3 sampai 3,5 cm. Teksturnya halus. Teksturnya harus bagus. Kemudian yang kedua, pengujian kimiawi yang dilakukan di laboratorium. Untuk mengetahui kandungan gizi dari pakan tersebut, yaitu kadar protein, lemak, karbohidrat, abu serat, dan kadar air yang terdapat pada pakan tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah uji biologis, untuk mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh pakan terhadap pertumbuhan ikan yang diberi umpan. Kemudian pakan yang kandungan gizinya cukup tinggi belum tentu berpengaruh baik terhadap pertumbuhan ikan. Yang keempat adalah uji organoleptik. Sensasi dari rasa, bau, ataupun aroma pada pakan dari penglihatan, sentuhan, rabaan, dan suara, pendengar, pedesaan, makanan dimakan. Kemudian selanjutnya materi keempat adalah pengemasan dan penyimpanan pakan. Pengemasan adalah sistem
yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan ataupun didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya. Pengemasan dimaksud untuk mempertahankan kualitas pakan karena dengan pengemasan yang baik, proses penurunan mutu pakan dapat ditekan. Kemudian faktor yang berpengaruh terhadap kerusakan pakan ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, yaitu aktivitas air, proses oksidasi. Yang kedua adalah faktor eksternal, suhu, kelembapan cahaya, kandungan oksigen. Persyaratan bahan kemas adalah mutu produk ketika mencapai konsumen tergantung pada kualitas bahan mentah, metode pengolahan, dan kondisi penyimpanan. Adapun fungsi kemasan harus memenuhi persyaratan, yaitu kemampuan atau daya membungkus yang baik untuk memudahkan dalam penanganan, pengangkutan, distribusi, penyimpanan, dan penyusun atau pemupukan. Kemudian yang kedua itu adalah kemampuan melindungi isinya dari berbagai resiko dari luar, misalnya perlindungan dari udara panas, dingin, sinar ataupun cahaya, matahari, bahan asing, benturan atau tekanan mekanis, kontaminasi mikroorganisme. Kemudian kemampuan sebagai daya tarik terhadap konsumen. Dalam hal ini, identifikasi informasi dan penampilan seperti bentul, warna, keindahan, dan bahan kemasan harus mendapat perhatian. Kemudian, persyaratan ekonomi artinya kemampuan dalam memenuhi keinginan pasar, sasaran masyarakat, dan tempat tujuan pemesanan. Yang kelima, mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan hormon atau standar yang ada. Kemudian mudah dibentuk, dibuang, dan dicetak. Dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi kemasan tersebut, maka kesalahan dalam hal memilih bahan baku kemasan, kesalahan memilih desain kemasan, dan kesalahan dalam memilih jenis kemasan dapat diminimalisasi. Kemudian, struktur sistem kemas berdasarkan letak atau kedudukan bahan kemas di dalam sistem kemasan keseluruhan dapat dibedakan atas. Yang pertama adalah kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan, contohnya kaleng susu, botol minuman, atau bungkus tempe. Kemudian yang kedua adalah kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, keranjang tempe, dan sebagainya. Pengemasan pakan yang pertama adalah menggunakan karung. Ada dua. Yang pertama menggunakan karung dan menggunakan plastik. Yang pertama itu dengan menggunakan karung. Kemasan karung harus dapat melindungi pakan dari kerusakan dalam pengangkutan dan atau penyimpanan. Kemudian kemasan karung tidak boleh melibatkan kerusakan atau pencemaran terhadap pakan yang disimpannya. Oleh karena itu, bahan kemasan karung dan karung tidak membawa organisme pengganggu seperti hama. Kemasan karung harus kuat, dapat menahan tumpukan dan melindungi fisik dan tahan terhadap goncangan, serta dapat mempertahankan keseragaman. Kelebihan menggunakan karung ada beberapa poin. Yang pertama, karena karung berpori-pori, jadi pakan yang disimpan tidak harus kering sekali karena dapat diaerasi atau kena udara secara alami. Kemudian karung dapat dipasang label dan diisi pakan berbagai jenis sehingga dapat disimpan secara terpisah. Karung mudah dipindah-pindah dan dapat disimpan di rumah, tak perlu gudang khusus sehingga lebih aman
dari pencuri. Kemudian kelemahan dalam menggunakan karung dalam pengemasan pakan. Yang pertama adalah karung mudah rusak, maka dapat dikata relatif mahal karena hanya bisa dipakai 1 atau 2 kali saja. Tidak dapat melindungi dari ancaman air sehingga serangga ataupun hama dan tikus dapat mengganggu kualitas pakan tersebut. Kemudian yang kedua itu pengemasan plastik. Pakan dimasukkan ke dalam kantong plastik dan kapasitas tertentu, misalnya 5 kg, 10 kg, 15 ataupun sampai dengan 50 kg. Kemudian disimpan dalam ruangan secara ditumpuk-tumpuk. Ketiga, cara penyimpanan pakan ada beberapa poin. Yang pertama itu bersihkan ruang penyimpanan dan disanitasi. Kemudian gunakan balok kayu dan papan yang kering untuk mengganjal tumpukan kemasan. Kemudian sebelum pakan dimasukkan ke dalam kemasan plastik, cek atau periksa kadar air pakan atau daya simpan. Kemudian pakan dikemas dengan takaran tertentu untuk mempermudah pengawasan ataupun pengangkutan. Kemasan ditumpuk di atas papan maksimal 15 tumpukan. Kemudian ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam proses penyimpanan pakan, yaitu dari serangga, kemudian organisme mikroskopis, dan perubahan deterioratif yang akan menyebabkan kehilangan bobot, kualitas, resiko kesehatan, dan ekonomis. Kemudian lanjut ke materi kelima, yaitu materi yang terakhir adalah metode dan teknik pemberian pakan pada ikan. Dasar penetapan jadwal pemberian pakan pada ikan bisa dilihat pada kondisi alat pencernaan, misalnya lebar bukaan mulut, saluran pencernaan, dan kelenjar pencernaan. Selanjutnya, kemampuan memanfaatkan makanan seperti daya gerak, daya renang, dan daya lihat. Kemudian mutu atau kualitas pakan bisa dilihat pada ukuran, daya gerak, bentuk, kandungan gizi, dan daya tahan terhadap parameter lingkungan. Kemudian dosis pakan. Pemberian pakan dilakukan setelah larva berumur 3 hari dengan frekuensi 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Kemudian pemeriksaan jumlah pakan yang tersisa. Kebutuhan akan pakan alami semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan larva. Pakan buatan diberikan setelah larva memasuki stadium 7 sekitar 9 sampai 10 hari. Kemudian ada beberapa formulasi pakan yang terdiri dari tepung terigu, susu bubuk, telur ayam, ikan gabus, cumi-cumi, dan vitamin yang terkandung dalam pakan buatan sehingga dapat membantu proses pertumbuhan pada ikan. Mungkin itu saja rangkuman atau review materi pakan buatan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.